alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamitana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fit dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharin amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini itu ada suatu fasal fi ahkamin nafaqatil aqaribi, di dalam menerangkan hukum-hukumnya nafkah atau pembelanjaan untuk karib kerabat. Sudah? Nggak ada yang ketinggalan maknanya? Aqarib di sini karib kerabat, bukan kalajengking ya. Akhirnya salah mana pula. Wa fi badi nuskhi lah Pak Guru Tamrin, aqaribi karib kerabat jadi maknai kalajengking pula ya kan. Wa fi badi nuskhi, dan itu dia itu kalajengking kan. Wa fi badi nuskhi, dan itu di sebagian redaksi kitab Nuskil Matani gitu ya. Wa fi badi Nuskil Matani, dan itu di sebagian redaksi kitab Matan. Takhiru hadal fasli, adapun mengakhirkan fasal ini, anilladhi, dari fasal ba'dahu, yang sesudahnya. Jadi antara fasal nafkah dengan fasal khadonah, nah itu didahulukan khadonahnya. Khadonah apa sak besok, nafkah tidak paham-paham gitu. Wa nafaqatu, dan adapun nafkah itu makhudatun, diambil minal infaki, dari kata-kata infak. Kata-kata infak. Wa huwa, adapun yang disebut infak itu al-ikhraju, pengeluaran atau mengeluarkan. Jadi namanya nafkah itu kita mengeluarkan, jangan kok malah nak dapat. Infak itu artinya kita mengeluarkan, jangan malah kita nak dapat. Qala al-mu'allif rahimahullah, kayak Pak Tamrin. Memberi maksudnya infak itu bukan dapat. Wala yastamilu, dan tidak memuat apa infak illa fil khairi, kecuali di dalam masalah kebaikan. Jangan salah tafsir Pak Guru. Dari mana Pak Guru ngasih infak kemana? Jando. Nah, repot itu. Nggak masuk, buya. Kalau janda itu lewat nasab, lewat ibaratnya tuh mahramnya. Tuh, jangan langsung Pak Buya panggil pula itu di gelap-gelapan. Sini. Di gelap-gelapan pula di bawah jambu, ya kan? Jangan, bahaya. Enggak janda wae, gadis sudah boleh di bawah jambu tuh. Minimal ada 2 orang ripita ya, kalau berduaan jangan. Yang ketiganya syaiton itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jangan mau kalau dia jadi dewan pita. Mengkhawatirkan. Wali nafaqati, dan itu untuk nafkah al-asbabun, adapun ada sebab-sebab, salah satu yang 3. Jadi orang itu bisa memberi nafkah atau orang itu berkewajiban suatu nafkah dikarenakan ada 3 sebab. Yang pertama yaitu al-qarabatu, sebab hubungan karib kerabat. Ada hubungan kerabat atau hubungan darah. Wa milkul yamini, dan juga karena dalam kekuasaan. Contoh hamba saya, budak. Wa zaujiyatu, dan karena hubungan apa istilahnya ya, pasangan. Sebenarnya dalam tata bahasa Arab itu
zaujun, zaujatun tuh nggak ada hubungan pasangan. Perkawinan lah bahasa kita. Wa dzakara dan menerangkan siapa al-musannif musannif as-sababu, sebab al-awalu yang pertama. Jadi selain tiga ini, selain karena sebab kerabat, karena sebab dalam kekuasaan kita, dan sebab karena hubungan pasangan, maka tidak ada kewajiban di dalam masalah nafkah. Jangan sok-sokan Pak Guru, orang lewat sini aku kasih nafkah. Nah, dipilih pula yang cantik-cantik we. Enggak boleh. Dirinya sendiri kekurangan nafkah orang. Walal mu'alif rahimahullah. Dulu kalau sekarang lah mewah, wong lah P3K ya kan. Wa dzakara dan menerangkan siapa al-musannifu kiai musannif as-sababa, kepada sebab al-awalu yang pertama, artinya sebab karib kerabat. Maka sebatas mana sih kewajiban kita untuk menafkahi kerabat kita itu fi qaulihi, di dalam dawuhnya kiai musannif, wa nafaqatul amudaini, dan adapun nafkah untuk dua tiang, maksudnya dua tiang itu ya ke atas bapak ibu ke atas, ya kan, ke bawah anak cucu ke bawah, itu maksudnya amudain itu begitu. Ya, minal ahli, dari keluarga, wajibatin yang wajib, lil walidaini, kepada kedua orang tua, wal mauludaini, dan kedua anak-anaknya, maksudnya anak turun, wal mauludina gitu, lil walidina wal mauludina gitu, untuk orang-orang tua dan juga anak-anak gitu maksudnya. Dukuron artinya yang golongan laki-laki, artinya bapak, ibu, kakek, nenek. Kalau ke atas, kalau anak ya anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan. Kanu yang ada adanya korib, au inasan, atau perempuan. Itafaku, sama siapa mereka, fiddini, di dalam agama, awih talafu, atau berbeda agama, fihi, di dalam kerabat tadi. Itu wajibatun, hukumnya wajib, ala auladihim, atas anak-anak mereka. Jadi bapak itu walaupun dia non muslim, kok bapak kita atau ibu kita andaikan nanti sudah memenuhi standar wajib nafkah, itu walaupun bukan orang Islam tetap kita wajib memberikannya, walaupun tidak seagama. Itu diingat-ingat itu. Kayak orang tuanya nanti belum beriman terus dibiarin baik, dosa. Kewajiban kita kepada orang tua itu dalam Quran, wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kedua orang tua kita itu, kewajiban kita itu kita pergauli mereka fid dunya, di dunia ini, ma'rufan, dengan baik itu. Tapi Pak, dia tidak pernah ngasih aku. Loh, justru yang tidak pernah ngasih itu dikasih. Berarti beliau tidak punya, makanya tidak ngasih. Jangan malah dendam. Mana? Walal mu'alif rahimahullah. Jangan ditiru Ripita ya. Jangan ditiru ajarannya Pak Guru Tamrin, jangan ditiru ya macam itu. Ngapa Pak Tamrin kok tidak doakan orang tuanya? Oh dia dulu tidak ngasih warisan aku, nah sudah. Walal mu'alif rahimahullah. Kita itu nggak dikasih apa-apapun sama orang tua, dan dunia dan isinya itu berbentuk emas semuanya, kita kasih kepada bapak kita atau ibu kita, itu sedikit pun tidak sebanding dengan kebaikan orang tua kita. Andaikan kepada ibu kita sama setetes air susunya saja itu tidak sebanding. Andaikan dunia dan isinya itu kita berikan. Andaikan dari Pak Guru Tamrin bisa mulai telap gendong sampai beliau meninggal, itu ngurusin tiap hari, itu tidak sebanding dengan air susunya yang setetes. Kalau bapak Pak kan nggak ngasih susu, wah lebih hebat lagi. Wong beli benihnya dari beliau kok. Walal mu'alif rahimahullah. Iya.
Benihnya dari beliau. Nah, coba nyanyiannya itu. Ibu kan 3, bapak satu. Nah, itu. Ah, itu ya. Walal mu'alif rahimahullah. Itu begitu. Hadisnya kan begitu. Jadi sehebat apapun kita, ya kan, pengabdian kita kepada orang tua. Nah, terkadang terbalik pula Pak Lupi. Orang tua nggak ngasih warisan ini itu, sakitnya di awak, masya Allah. Ya kan, kalian tuh harus bersyukur. Harta kalian habis, duit kalian habis itu untuk kebaikan, apalagi untuk orang tua. Yang menyesal itu kalian kalau harta itu habis untuk kemaksiatan, lah itu baru menyesal. Kalau habis untuk orang tua, untuk hal-hal yang baik, itu harus bersyukur. Ini habis untuk main slot, nggak nyesel. Untuk nyumbang ditarik di masjid 10.000, merutuknya 7 tahun. Masya Allah. Jangan begitu. Ingat bahwa semua-muanya Allah berikan itu untuk beribadah kepada Allah. Allah itu desain mata itu sebenarnya maksudnya Allah ya untuk ibadah, untuk sujud. Desain mulut ya begitu, suruh sujud, suruh nurut sama Allah. Tangan begitu, kaki begitu, rambut begitu, kulit begitu, urat ya begitu, hati ya begitu. Harta yang Allah berikan kepada kita, ya tujuan maksudnya Allah ya untuk beribadah kepada Allah. Gitu. Ini mau untuk melinjang, wahai Pak Tamrin. Jangan. Kalau tidak boleh. Ya. Itu sudah dipahami itu ya. Jadi kalau kok kalian berkorban untuk orang tuanya, kita harus bersyukur andaikan hartamu habis, duitmu habis karena untuk kebaikan orang tua. Kalian ingat, kalian tengok-tengok orang yang hartanya tuh habis untuk kebaikan orang tuanya. Entah untuk ngurus dia sakit atau apapun itu. Tengok setelah orang tuanya nggak ada. Nah, kan itu biasanya langsung bul gitu, maksudnya tuh rezekinya, kehidupannya, kebahagiaannya itu begitu. Nah, tapi sebaliknya kalau orang kok pelit sama orang tuanya, jangan tanya. Ya kan, sama tetangganya cacanya baik, elok ya kan. Rupanya sama orang tuanya pelit, masya Allah. Terbalik itu lur. Fa'amal walidaini, maka adapun kedua orang tua. Wa in ulwa walaupun ke atas, fatajibu maka hukumnya wajib apa nafaqatuhum, nafaqah mereka, bisarto ini dengan 2 syarat. Kita seorang anak laki-laki loh ya, bukan perempuan di sini. Anak laki-laki itu mulai wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tua itu dengan 2 syarat. Yang pertama yaitu al-fakru, orang tuanya fakir. Aset nggak punya, harta nggak punya, pekerjaan juga nggak punya. Nah, itu wajib kita. Nah, bukan anak laki-laki loh, bukan anak perempuan, anak laki-laki. Kalau anak perempuan kewajibannya pindah ke suaminya, ke menantu. Nah, itu begitu ya. Nah, itu makanya salah satu rahasianya kenapa dalam Islam itu namanya warisan itu kok 2 kali lipat laki-laki daripada perempuan. Karena laki-laki itu kalau dia menikah, kewajiban istrinya pun pindah ke dia untuk ngopainin mertuanya. Nah, itu begitu. Dan dulur-dulur dia yang dari pihak laki-laki itu balik ke dia semua. Nah, itu makanya 2 kali lipat. Kalau perempuan kan enak ditanggung suaminya. Kalau pas suaminya beneh pula ya kan. Walal mu'alif rahimahullah. Kalau ndak beneh ya diploro. Ya, diajak motong lah, diajak berondol lah. Diajak nyari kerang lah, diajak mupul. Bukan setia Pak, itu namanya nyarokan bini. Walal mu'alif rahimahullah. Sudah ya, yang pertama kita wajib menafkahi orang tua. Yang pertama yaitu karena dia itu fakir. Lahum, bagi orang tua. Bahwa adapun yang disebut fakir masalah orang tua itu ada muqaddar
qadratihim, tidak mampunya mereka orang tua, alamalin atas harta, au kasbin, atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Orang tua harta sudah nggak punya, biasanya walaupun hartanya nggak punya, tapi dia masih mampu kerja. Nah saat itu dia sudah asam aurat lah, darah meleduk lah, ya kan, dan macam-macam pokoknya. Pak Lupi lah nggak sanggup lagi katanya. Sudahlah, akhirnya apa? Star egg itu, setruk, apa 2 truk itu. Itu yang pertama, yaitu orang tua kita ketika sudah fakir, tidak mampu untuk bekerja. Wazamanatu, dan juga lumpuh. Orang tua kita sudah 2 truk itu, maka kita sudah wajib untuk memberikan nafkah. Jangan udur pula dengan dulur. Minggu ini Pak Guru Tamrin ngasih beras 1 karung, ya kan? Nah 2 minggu udah ditengokin pula. Ya. Lah dikiranya Pak Guru Tamrin suruh makan beras wae apa orang tua? Dia perlu sayuran, perlu lauk, ya, beli gas segala macam. Ya. Jadi modali beras wae gitu, ndak dicarikan kayu bakar ndak ada, ndak bisa nyari, wong sudah lumpuh, sudah fakir, ya belikan gas. Qalal ma'alif rahimahum. Bersyukurnya Pak Guru itu sudah ada semua, bebas dia. Lah iya, qalal ma'alif rahimahumullah. Nah, itu yang pertama, yaitu fakir dan lumpuh ya. Kalau fakir dan lumpuh, maka kita sudah mulai wajib anak untuk memberi nafkah kepada kedua orang tua. Ingat-ingat Mas Iftah itu. Awil fakri atau fakir, wal junini, dan juga gila. Orang kita fakir, plus ibaratnya mungkin salah satunya gila, maka wajib kita. Wazamana tuh, jangan ketawa kita. Ada juga orang tua tuh stres gara-gara mikir anaknya, ya kan? Dari muda dia nggak gila, ketika anaknya ya kan nggak jelas jeluntrungnya, ya kan, nikah belum, apa-apa belum, ada yang nikah ya ndak jadi-jadi, ya kan, ketinggal di Sungai Sanosiko, nah sudah pening dia stres ya, akhirnya gila. Lah macam mana lagi Pak, ya kan itu. Dia pengennya tuh nak nimang cucu, rupanya anaknya ndak nikah-nikah, pusing dia. Gila akhirnya, ya kan. Yang diharap-harapkan tidak melamar-lamar, ya. Cuma diintip diontar-antar wae, ya kan itu. Repot. Wazamanatu, dan ada pun yang disebut lumpuh. Ya ada pun lumpuh itu masdaru zamanin, masdarnya lafaz zamanir rajuli, yaitu lumpuhnya seorang laki-laki. Zamanatan, dengan benar-benar lumpuh. Idza hasola, ketika berhasil lahu bagi laki-laki apa afatun bahaya. Fa'in qadaru, maka jika masih mampu siapa orang tua alamalin atas harta wa kasbin, atau masih mampu bekerja, lam tajib, maka tidak wajib apa nafaqatuhum, nafkah untuk kedua orang tua. Jadi walaupun mungkin lumpuh, jalan lah nggak bisa, tapi harta banyak, mobil 17, sawit 48 hektar lah umpamanya, sudah biarin baik. Kalau perlu apa Pak? Kalau perlu tuh Pak Tamrin agak dekat, agak baik gitu kan. Kalau mobilnya 17 tadi, terus sawitnya 47 hektar tadi gitu. Enggak hale. Pak Guru Tamrin ya, dengerin baik-baik ya, dengerin baik-baik. Pak Guru Tamrin punya orang tua. Kok bisa membahagiakan orang tuanya Pak Tamrin? Yang mau nikah bini 1 tuh dengan maknya Pak Tamrinnya lesunian. Nah, Pak Tamrin carikan bini lagi. Jadi nyarikan mak muda lah untuk bapaknya. Nah, itu pahalanya luar biasa. Tapi ternyata Pak Guru Tamrin tidak begitu. Makanya enggak dicarikan bapaknya. Aku tidak dapat Pak, katanya kan gitu. Ya macam mana lah macam itu. Nah itu untuk orang tua. Jadi kita wajib menafkahi orang tua, ada 2 syarat. Yang pertama,
Kalau dia fakir dan juga apa itu namanya lumpuh. Maksudnya lumpuh itu dia tidak mampu untuk kerja lagi dan dia tidak punya harta sama sekali lagi untuk menopang kehidupannya. Sudah habis dijualin sama anaknya untuk kuliah, kan. Maka anaknya tadi wajib untuk menafkahinya. Nah ternyata begitu anaknya menikah, ya kan, dia sudah jadi sarjana, anaknya dapat bini perempuan pelit pula. Nah, sudah neraka dunia akhirat. Walat mu'alif rahimahullah. Yang nak dikasih keluarga bininya, kan. Nak ngomong ndak berani, takut disuruh tidur di luar rumah, dah. Jadi syarat pertama kita wajib menafkahi orang tua. Kalau pertama orang tua kita itu fakir plus dia lumpuh. Yang kedua fakir plus gila. Nah, maka yang seperti itu kita sebagai anak sudah mulai wajib untuk menafkahi mereka. Diingat-ingat ini yang punya orang tua yang keadaannya seperti ini, itu ya. Itu yang pertama. Amal mauluduna, adapun nafkah untuk anak-anak, wa insafalu walaupun ke bawah cucu, fatajibu maka hukumnya wajib apa nafkahnya mereka alal walidina, wajib atas orang-orang tua bisalah sati saro itu dengan 3 syarat. Nah, anak kita orang tua ya itu masih wajib menafkahi anak itu kalau anak masih memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama itu al fakiru fakir, wasogiru dan juga masih kecil, fakir dan masih kecil. Mas Ibta sudah kaya, HP-nya harga 4 juta, sudah besar, maka bapak sudah gak wajib lagi nafkah. Valgina, motor sudah 1 bapak kasih, ya kan? Nah, maka bapak sudah gak wajib lagi memberikan nafkah. Maka bapak bilang, asal Mas Ibta sudah lulus SMA, apalagi sudah kerja sendiri, maka carilah, kalau nak bebini carilah duit dewek. Kalau nak pengen mobil berilah, carilah dewek, ya kan? Kalau nak kuliah carilah duit dewek. Sudah besar, bapak sudah tidak wajib lagi. Golal iya pak, ini loh tulisannya ada, ya kan? Saksinya banyak orang. Ya, bapak itu masih wajib itu kalau anaknya masih fakir dan juga masih kecil, itu yang pertama. Valgina maka adapun anak yang sudah kaya al kabiri dan juga sudah besar latajibu maka hukumnya tidak wajib apa nafkatuhu, nafkahnya anak yang sudah kaya dan sudah besar. Itu yang pertama. Yang kedua awil fakir atau fakir wazamanati dan juga lumpuh. Kita punya anak walaupun sudah besar tapi dia masih fakir, lumpuh pula, ya kan? Nah, maka anak yang model macam itu orang tuanya masih wajib memberikan nafkah. Valgina maka adapun kaya alqawi yang kuat latajibu maka tidak wajib apa nafkatuhu, nafkahnya anak yang sehat dan sudah mampu tadi, mampu kerja maksudnya. Itu nomor 2 ya. Yang nomor 3 orang tua masih memberikan nafkah kepada anak masih wajib. Itu yang ketiga awil fakri atau fakir wal jununi dan gila. Punya anak sudah kere, gila pula, masya Allah, dipasunglah, disuapin terus kan itu. Valgina maka adapun yang sudah kaya al akilu yang berakal latajibu maka hukumnya tidak wajib apa nafkatuhu, nafkahnya anak yang sudah kaya dan berakal. Wadakaro dan menerangkan siapa musonifu kiai musonef as-sababu sebab asani yang kedua. Sebab yang kedua yaitu sebab karena milkul, karena milik, gitu ya. Fi qaulihi di dalam dawuhnya kiai musonef. Wa nafaqatu raqiqi, ini sudah nggak ada ini ya. Sekarang zaman ini sudah nggak ada. Namanya rokik atau hamba saya atau budak nggak ada lagi. Yang ada dibudak-budakkan atau budak Kutoboyo, gitu kalau sekarang. Maksudnya budak yang dimaksud di sini nggak ada lagi. Yaitu wa nafaqatu raqiqi dan yaitu nafkahnya
hamba saya atau budak. Ini yang harus hati-hati yang punya hewan ternak. Pak Rozak masih punya kambing enggak? Wal bahaimi, dan juga nafkahnya hewan ternak itu wajibatun, hukumnya wajib. Jangan diumbar basing makan tanaman kanti, dosa. Terima ya dosa, enggak terima ya dosa. Dicarikan wal bahaimi wajibatun. Terima ya itu hukumnya, enggak terima begitu. Oh ya, Pak Rozak merajuk ya lah, sepenting hukumnya sampai. Qolal mu'allif rahimahullah. Qolal mu'allif rahimahullah. Itu mungkin akibat dari dinafakoi itu. Nah, itu namanya nafkah untuk milkul yamin, ya. Yang pertama hamba saya atau budak, yang kedua hewan ternak. Qolal mu'allif rahimahullah. Ini Pak Rozak punya hewan ternak ngaku wae. Kambing siapa Pak Rozak? Kambingku, ya kan. Rupanya yang ngasih makan ya kan jagungnya Pak Janis, jagungnya Opung, ya kan. Nah, sudah. Begura Pak Rozak, tapi hukumnya begitu. Pakai merajuk pula. Tapi ini hukumnya memang begitu loh ya. Jadi termasuk kewajiban kita yaitu memberi nafkah untuk hewan ternak. Diingat-ingat itu. Kalau sekiranya tidak mampu memberikan nafkah untuk hewan ternak, nggak usah untuk menernak hewan. Nah, nernak istri we. Nah, ingat itu ya. Hewan ternak. Kalau ayam itu maklumlah ya kan itu, karena dia kaki dua dan bisa mabur-mabur atau terbang-terbang. Yang penting yang hewan kaki empat udah. Kalau kaki dua itu agak-agak umum. Itu begitu. Faman, maka adapun barang siapa, ini hukum asli lu Pak Rozak, saya udah ngarang-ngarang loh ya. Nanti kalau tidak percaya silahkan baca di terjemahnya itu. Faman, maka adapun barang siapa, ini udah Pak Rozak baik, maksudnya. Baik saya ngomong Pak Rozak itu. Lah itu kalau dalam tata bahasa apa Revita Balago ya. Itu. Itu namanya kalamutan lil am gitu. Yang diomongkan Pak Rozak, yang dimaksud ya semua yang punya hewan ternak gitu maksudnya. Qolal mu'allif rahimahullah. Ini yang untuk contoh Pak Rozak, ya kan, yang lainnya terus tenang-tenang wae. Aku kan udah disebut. Nah, sudah. Berarti udah mudeng itu. Untuk contoh wae yang muda. Nah, biasanya yang terkenal punya kambing kan Pak Rozak gitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Padahal Ripita ya punya, ya kan. Faman, maka adapun barang siapa itu malaka, memiliki siapa seseorang rokikon kepada hamba saya atau budak, abdan baik yang laki-laki, au amatan atau yang perempuan, au mudabbaron atau yang mudabbar, au umuwalatin atau umuwalat. Mudabbar itu kemarin ya, yang andaikan dijanjikan sama tuannya, kalau tuannya mati dibebaskan, itu mudabbar. Umuwalat yaitu andaikan ada hamba saya perempuan, terus digituin sama Pak Tamrin, keluar anaknya, maka itu namanya umuwalat. Au bahimatin atau hewan ternak, wajib maka hukumnya wajib alaihi kepada orang yang mempunyai semua itu tadi, termasuk hewan ternak, apa nafaqatuhu, nafaqonya kulun, tiap-tiap dari itu semua. Jangan beli kambing, beli sapi, ya kan dikencang, wae kasih makan tidak. Disuruh jilatin tanah, itulah Masya Allah. Ya kan. Kasih minum wae tidak. Sehingganya sudah ditali, ya kan. Yang punya tuh ngopi ngeteh tiap pagi sambil merokok, kambingnya tuh ya Allah, ada kasihan lah, dia merokok, minum susu, ya kan. Tak susu apa enggak tahu lah kan. Qolal mu'allif rahimahullah, maka dosa. Nih ya, au bahimatin atau hewan ternak, wajib maka hukumnya wajib. Alaihi bagi orang yang punya hewan ternak, hamba saya tadi apa nafaqatuhu, nafaqonya hewan ternak dan hamba saya tadi. Wajib itu artinya wajib.
Artinya wajib itu kalau tidak dikasih makan dosa. Fayat imu maka memberilah makan siapa orang yang punya budak hamba saya tadi roqikohu kepada hamba saya min ghalibi quwati ahli baladi dari umumnya makan pokok ahli negara tersebut. Wa min ghalibi adamihim dan dari umumnya tidak adanya mereka biqadril kifayati dengan kira-kiranya keumumannya. Wayaksuhu dan memberi pakaian kepada hamba saya min ghalibi kiswatihim dari umumnya pakaian di negara tersebut. Wala yakfi dan tidak cukup fi kiswati raqiqihi fi kiswati raqiqihi di dalam memberi pakaian hamba sayanya apa sitrul aurati menutup aurat fakot maka saja ya ditutup sebagai umumnya. Jangan budak perempuan auratnya cuma lutut sama pusat, terus dikasih apa namanya daun pisang itu ya kan, ya jangan begitu, nanti dikejar kambing dia nampak. Wala yukallifuna dan jangan memberatkan siapa pemilik minal amali dari pekerjaannya ma yaitu pekerjaan layatiquna yang tidak mampu siapa hamba saya atau budak tadi. Faidah stakmala maka ketika memperkerjakan siapa al-maliku pemilik roqikohu kepada budaknya naharon di siang hari arohahu maka mengistirahatkanlah siapa pemilik kepada budaknya lailan di dalam malam hari wa aksi dan sebaliknya. Kalau siang disuruh kerja sudah dikasih makan kasih pakaian tadi ya malam disuruh istirahat. Ngono sing beler masih dikelonin kok ya kan. Kan ndak kasihan ya kan itu. Suruh melahirkan anak pula ya kan. Apalagi yang kawannya beler-beler, pinjem dong budakmu. Nah, kan repot. Untung sekarang nggak ada, bersyukur nian lah. Kalau masih ada repot nian ukurannya. Lalu aku rasa di Kota Boya kok yang pinjam telo Pak Tamrin lah. Dia bininya jauh ya kan itu. Pas repot. Pak Janis punya 2 dipakai dewek ya kan. Yang punya banyak anggaplah Pak Mukhlis kaki. Pinjemi terus apa Pak Tamrin. Wayari khahu dan waksu dan sebaliknya. Wayari khahu dan mengistirahatkan siapa pemilik hamba saya soefan di waktu panas waktal qailulati di waktu qailulah. Ketika waktu panas, maka ketika sebelum duhur itu sudah disuruh istirahat. Wa la yukallifu dan tidak boleh memberatkan siapa pemilik dabatahu kepada hewan kendaraannya itu dengan lagi. Ya enggak apa namanya hewan hidup baik ya. Hewan yang mati ya jangan dipaksa Pak Janis. Kalau umumnya motor itu pakai orang dua baik. Ini dipakai orang 7 ya kan. Nah motornya rusak merutuk pula. Motor kok beragam terus ya. Padahal dia yang beragam. Malatatiku maya itu keadaan latatiku yang tidak mampu siapa kendaraan kamlahu kepada membawa beban tersebut. Wadakara dan menerangkan siapa al-musannif asbab pada sebab asal isi yang ketiga yaitu nafkah untuk istri. Jadi kalau untuk orang tua ya syaratnya 2, fakir plus lumpuh atau fakir plus gila, maka baru anak itu wajib. Yang untuk anak yaitu ada 3, fakir kecil, yang kedua fakir lumpuh, yang ketiga fakir gila. Selain itu orang tua sudah tidak wajib lagi memberi nafkah kepada anak-anaknya. Terus nafkah untuk hewan ternak hukumnya juga termasuk wajib. Yang ketiga besok adalah nafkah untuk istri. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.